tersangkakan. Ingat loh ya, belum penetapan pasal-pasalnya. Jadi belum ada kriminalisasi itu, Mas Roy. Ada. Ya kalau enggak ngapain ada pasal-pasal itu, Bang Silves? Itu hapus saja pasal-pasal itu karena pasalnya enggak cocok. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak usah kalau gitu. Tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Ya kalau gitu tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong kalau gitu. Ya ngaco kalau gitu adanya. Tidak kalau kata Bang Silvester. Baru klarifikasi, belum masuk ke pro justisia. Ini nggak boleh. Jadi Mbak Roy harus pahami itu dulu. Sudah. Ya kan? Ini kan memang namanya pengiriman surat undangan itu, ya kan, nggak mungkin juga ada pasal yang ditaruh di mana-mana di seluruh Indonesia itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian kayak begitu. Tapi kalau kriminalisasi itu berarti Anda sama teman-teman sudah ditetapkan jadi tersangka nih, ya kan? Ini kan belum. Jadi kalau Silvester lihat bahwa ini masih klarifikasi, tidak ada kriminalisasi. Kalau enggak ngapain ada dua pasal itu? Bang Silvester melihatnya gimana? Terus habis itu mau pasal apa yang dikenakan di surat pemanggilan? 310, 311 oke. Itu udah ada di undangan? Ada. 30, 13 oke, masuk akal. 27A masuk akal. 32 dan 35 itu yang nggak masuk akal. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian pasal pembunuhan taruh di situ? Oke, sekarang gantian Bang Silvester. Silakan Bang Silvester. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi, terus yang kemarin. Makanya itu saya bantah, Bang. Pasal itu sudah saya minta itu di. Oke, tunggu, Bang Silvester dulu. Lanjut, Bang. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco, Mas Roy. Jadi menurut saya, Anda berapi-api menghancurkan karakter orang, ya kan, ya mendiskreditkan Pak Jokowi, ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda ini sangat konyol, Don. Enggak lah, adalah, semua adalah. Sabar dulu. Bicara dulu ya, Anda tidak punya bukti, mengenai ijazah ini palsu, kapan dipalsukan, siapa yang memasukkan. Caranya nggak sesimple itulah. Cara teknologi itu tidak sesimple itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak, saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, dengan barang bukti yang punya. Ini Anda ini sama sekali nol loh. Oh enggak. Bang Silvester anggapnya Bang Silvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menurut ijazah palsu. Punya, sama sekali. Sampai saat ini saya harus mengatakan. Ya, jelas. Oke, kami nggak ada zero evidence, nggak ada. Wah, kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya? Skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence, dan itu sudah saya kumpulkan buktinya, ya gitu, bahwa itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai tidak benar, ya bahkan tidak ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Bareskrim yang. Ya Bareskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Bareskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus, dan itu sudah diterima tadi, dan kemudian itu suratnya ke Kabiro Wasisdik, kemudian tembusan ke Kapolri, kemudian sampai ke Irwasum, mungkin juga akan sampai ke Kompolnas gitu ya. Jadi supaya apa? Kita cinta Polri, Mbak, gitu. Saya juga pernah jadi penasehat gitu ya, atau membantu ketika ada ahli di kepolisian ya, dulu di Pusiden, dulu di Sisilek, dulu kita pakai crime science investigation. Yang kemarin itu dilakukan itu bukan crime science investigation, itu kemarin tuh hanya perasaan saja tanpa bukti, kemudian pakai perasaan, kemudian hanya naratif, bahkan Mbak Friska lihat bukan ijazah yang ditampilkan pun itu hanya fotokopi. Sekarang jadi guyonan anak-anak loh. Oh nanti kalau kita nyopir mobil pakai SIM bisa, pakai fotokopi bisa. Loh kenapa, Dek? Ya itu karena kemarin polisi nunjukkan itu hanya fotokopi gitu. Katanya nggak pakai scientific crime investigation yang kemarin dilakukan Bareskrim Polri, plus sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Menurut Bu Silvester, apakah ini jadi jalan atau proses hukum yang tepat? Silakan aja. Jadi gini loh, itu menurut Mas Roy. Ya kan? Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. Sedangkan kalau kita lihat kemarin ada juga survei mengatakan bahwa mayoritas 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei di mana itu? Kalau dari hasil Bareskrim gimana? Nama-nama masyarakat, ya kan, untuk hal-hal yang di dalam narasi-narasi dan pikiran Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kemarin Bareskrim itu sudah menyelidiki puluhan orang saksi dan sudah mengunjungi tempat-tempat yang Pak Jokowi itu bersekolah SMA dan juga tempat kuliah. Ya barusan yang punya desa KKN bantah nggak ada KKN di sana juga. Jadi berarti akan terbit nanti orang-orang yang jujur, kayak Pak Kasmujo juga sudah jujur. Ini ada orang dari desa KKN-nya yang disebut KKN Wonosegoro itu bantah, nggak ada itu. Terus kemudian bahkan KKN-nya ketika tahun 83. 83 itu nggak mungkin, dia sudah KKN 83. Baru 3 tahun kok sudah KKN. Ya saya ada fotonya. Jadi Anda jangan bilang begitu. Saya ada fotonya Pak Jokowi KKN-nya. Nanti saya tunjukin next-nya. Itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada itu, ada buktinya desa KKN. Soal gelar perkara foto gampang kalau foto. Oke, Bang Silvester lanjut dulu, silakan. Ini gimana Mas Roy? Ini Mabes Polri sudah dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman, penyelidikan dengan terhadap puluhan orang saksi dan juga puluhan tempat loh Mas Roy. Dan Anda
Ya nanti kita lihat aja. Loh, kita justru karena menghormati Mabes Polri, kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Karena apa? Tadi Pak Arianto juga sudah setuju, sudah dengan penasihat Kapolri. Iya. Begini, Friska. Jadi Dumas itu memang benar-benar sangat tidak punya bukti-bukti mereka melakukan Dumas itu. Makanya akhirnya terjadilah penyetopan. Ya kan. Yang kedua, ya itu yang di PN sekarang gugatan di PN Solo dan PN Sleman itu nggak usah saya situ dulu. Oh jangan dong. Ini saya kan nggak punya bukti semua, termasuk nggak punya legal standing ya. Lari ke sana yang Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Ya ada itu juga. Ini nggak bisa. Itu juga kriminalisasi kalau itu. Hari ini Anda pasti masuk karena hukum yang akan mengurung Anda. Bukan Pak Jokowi. Emang Mbak Silvan jangan jadi Kapolri ini. Kok bisa pastikan masuk, Pak? Selamat kalau jadi Kapolri. Mas Roy otaknya dipakai. Oke, hati-hati ya. Kata-katanya hati-hati, jangan sampai keluarin kata-kata emosi ya, Bang Silvan sama Mas Roy ya. Ya, kita simpel banget. Dia ngomong otak, jangan ngomong otak. Itu yang Oke, sabar ya, Bang Silvan sama Mas Roy ya. Oh, kalau aku sabar. Kelihatan kok. Oke, sebentar. Siapa yang punya apa enggak? Saya tengahi dulu ya. Oke, saya tengahi dulu. Minta statement singkat saja dari Bang Roy juga sama dari Bang Silvan dulu. Oke, tunggu Mas Roy. Kapan dipanggil? Belum ada lagi. Kalau nggak perlu lah. Artinya kalau dari kawan-kawan sekarang fokusnya ke gelar perkara khusus itu ya? Iya, gelar perkara khusus dan itu dilakukan. Dan tadi dalam perbincangan di TV sebelah Pak Arianto Sudadipun, staf khusus Kapolri juga mengatakan itu benar, itu bagus tuh, yang bikin skep itu saya gitu. Kapolri itu. Jadi besar Kapolri kalau ada apa tuh terbuka, transparan. Intinya apa? Kita harapkan polisi transparan, terbuka, jangan main sendiri dan jangan memutuskan sendiri. Oke, singkat dari Bang Sylvester soal proses hukumnya apa yang harus dijaga? Ya, kita kembali lagi fokus ya kan dengan proses hukum yang ada. Ya, bawalah bukti-bukti supaya tuduhan dari Pak Jokowi ini membebaskan Anda gitu loh. Yang penting itu, dan kita udah tahu bahwa kemarin proses di Mabes Polri udah clear di stop bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, asli. Identik, bukan asli. Sesuai dengan teman tiganya. Oh, enggak asli gimana sih? Identik. Kata-katanya identik. Oke, gantian. Oke. Identik. Yang dipisah itu adalah ijazah asli yang identik dengan 3 ijazah temannya Pak Jokowi yang asli. Bukan asli. Jangan salah, jangan bikin kegaduhan atau karangan Anda. Intinya ijazah yang diperiksa Mabes Polri itu asli. Oke. Saya ulangi lagi. Yang identik dengan 3 ijazah kawan satu angkatan. Ya, kalau pembandingnya belum jelas. Oke. Baik. Ya gimana belum jelas? Udah jelas kok itu. Itu harus standar. Harus diperiksa dulu itu otentik. Kalau itu otentik. Oke. Jadi sekarang kita ikuti ya. Sekarang begini loh, Anda nggak bisa ngomong kecuali Anda sudah membuat gugatan dan Anda menang. Ini kan belum. Oke, tunggu saja. Kita lihat aja. Kita tunggu kapan? Makanya harusnya Anda ya kan, kalau mau menyerang orang, karakter orang, harusnya Anda udah pegang dulu ijazah yang palsu. Kita nggak pernah nyerang. Kita nggak pernah. Kita bicara secara ilmiah, secara saintis, nggak ada serang-serangan. Jadi kalau di